Oke, halo, selamat malam semuanya. Kembali lagi bersama saya tadi konten ngopi nih. Di episode kali ini kita akan langsung mereview atau membahas tentang debat Pilpres keempat yang baru saja berakhir. Di mana debat Pilpres keempat ini menghadirkan masing-masing cawapres untuk berdebat dan berdiskusi. Kalau gak salah tema besarnya itu soal lingkungan hidup ya, kalau gak salah ya. Pada akhirnya juga menjurus ke masyarakat adat, kemudian ke apa namanya? Dan pembangunan hutan dan segala macam. Pokoknya semuanya tentang lingkungan hidup seperti itu. Dan di debat pilpres kali ini aku pikir ini debat pilpres paling isinya sedikit, isinya isinya sedikit daripada banyak saling sindir, daripada banyak saling gimmick, daripada banyak saling nggak bisa jawab seperti itu. Karena mungkin gini, udah apa namanya, udah panas dari debat pilpres ketiga yang kemarin. Jadi di debat pilpres yang keempat ini jadi semakin panas tuh, jadi semakin saling goreng menggoreng gitu ya antar masing-masing paslon seperti itu, yang membuat pada akhirnya, ini menurut saya, yang membuat pada akhirnya debatnya tidak ada isinya sama sekali. Ya ada mungkin, tapi sedikit. Lebih banyak soal saling sindir dan saling tidak menemukan jawaban. Seperti itu kebanyakan. Di debat pilpres keempat ini, untuk urusan performa ya, aku pikir eh, ini bukan ranking ya, tapi aku pikir Caimin mengalami peningkatan tuh luar biasa. Di debat cawapres yang pertama kan beliau dimasak tuh kan, digoreng-goreng betul oleh kedua paslon gitu kan. Eh, tapi di debat pilpres kali ini beliau mungkin sudah banyak belajar dan jauh lebih kalem sejatinya gitu ya. Meskipun ada beberapa hal yang juga terselip gitu ya, sindiran-sindiran soal tanah 500 hektar, kemudian soal catatan Mahkamah Konstitusi, soal apa lagi ya kalau nggak salah. Pokoknya cukup cukup savage lah Caimin pada malam hari ini, dan beliau juga jauh lebih tenang daripada sebelumnya gitu. Jadi ketika paslon 03 atau 02 mau goreng-goreng, Caimin tuh bisa kayak ngecounternya tuh masih wah elegan gitu. Kemudian Prof Mahfud ya seperti biasa ya, Pak Mahfud MD, ya udahlah, emang eh, dia apa ya, dia kan kalau gak salah kan dosen juga kan. Jadi kalau urusan-urusan debat ya udahlah, memang udah ini ya, menjadi kapasitasnya seperti itu. Jawabannya juga eh cukup tegas, sedikit sedikit tapi tegas. Cuma mungkin Mahfud MD mungkin agak sedikit bingung untuk merangkai kata-katanya ya gitu ya. Jadi agak sedikit terbata-bata di tengah-tengah penyampaian kalimatnya seperti itu. Kemudian untuk Gibran, ya Gibran masih cukup unggul sih aku pikir untuk komunikasi publiknya ya, karena memang beliau masih anak muda, beliau juga masih apa namanya, masih cakap dalam berbicara juga gitu. Makanya ini Gibran nih benar-benar melengkapi Prabowo yang tidak punya skill dalam hal komunikasi. Pada akhirnya yang melengkapi Gibran seperti itu. Jadi nge-backup bosnya gitu ya. Cukup oke Gibran performanya, meskipun ada beberapa gimmick-gimmick yang aku pikir akan menjadi banyak sekali perdebatan di media sosial. Gimmick-gimmicknya kalian yang nonton pasti ngerti lah gimmick-gimmicknya apa gitu. Bahkan ketika aku buka media sosial X tadi, sudah mulai banyak sekali hal-hal yang menjurus kepada sisi-sisi negatif dan sangat tidak layak untuk dilakukan pada Gibran di debat pilpres tadi gitu ya. Tapi ya udahlah, itu sensitivitas media sosial yang memang tidak akan ada habisnya gitu. Netizen kan akan selalu menggoreng-goreng sampai mungkin besok atau mungkin seminggu ke depan seperti itu. Untuk urusan performance stage-nya, aku pikir keduanya sama-sama mempunyai ciri khas ya. Maksudnya Pak Mahfud yang selalu tampil apa adanya, kata-katanya juga ya apa adanya lah seperti itu. Tidak terlalu banyak pakai kata-kata yang susah untuk ditangkap gitu ya. Beliau juga berbicara soal pengalaman dan segala macam. Aku pikir memang dan juga data-data ya. Jangan lupa tim Ganjar dan Mahfud ini memang selalu menyiapkan data-data yang selalu dibawa seperti itu untuk mendukung argumentasinya. Sedangkan untuk pasangan Prabowo Gibran, Gibrannya sendiri sepertinya tidak menyiapkan data, cuma menyiapkan catatan, sampai yang kemudian beliau sedikit menyinggung soal Caimin yang menjawab pakai catatan seperti itu. Kemudian beliau menyeret satu nama lagi tuh yang sebenarnya tidak ada berkaitan, tidak ada berkaitannya dengan debat, tapi ada satu nama yang dibawa-bawa sama Gibran.
tentang seorang ya. Mungkin teman-teman juga bisa langsung saksikan aja siapa yang dibawa seperti itu. Dan mungkin karena Gibran pede ya dengan pengetahuannya, pada akhirnya dia tidak terlalu banyak pakai catatan-catatan penting untuk menunjukkan argumentasinya seperti itu. Meskipun ada beberapa di lini masa yang menyebutkan bahwa sebenarnya apa yang Gibran omongin itu juga gak ada isinya gitu. Cuma karena beliau cukup unggul dalam hal kecakapan gitu ya dari kedua paslon lainnya, pada akhirnya kelihatan ada isinya seperti itu. Kemudian Caimin, sekali lagi respect sama Caimin yang selalu belajar. Yang mana kalau misalnya teman-teman saksikan gitu ya, sebelum debat nih ada di kontennya tuh Caimin sedang belajar pakai iPad gitu ya, karena emang kayaknya menyiapkan betul nih biar gak digoreng-goreng lagi sama Gibran untuk di debat kali ini gitu. Jadi beliau tampak tenang dan elegan meskipun sesekali terpancing oleh emosi, tapi ya udahlah, namanya juga perdebatan, dimana perdebatan ya dimanapun itu di setiap forum pasti juga menimbulkan emosi, kan seperti itu. Aku di sini aku mencatat semua pertanyaan dan jawaban pada sesi tanya jawab, tapi tidak terlalu tidak terlalu mencatat soal yang di panelis ya, karena sekali lagi di debat di debat pilpres yang pertama pun kalau pertanyaan dari panelis itu memang tidak terlalu aku hiraukan gitu, karena memang nggak terlalu penting juga. Yang terlihat genuine dan terlihat apa adanya kan ketika pada sesi tanya jawab gitu, dimana masing-masing paslon sudah melemparkan pertanyaan dan jawabannya juga ada yang kena, ada yang juga enggak gitu ya. Mungkin sedikit aja aku bacakan gitu ya, karena aku udah mencatatnya gitu. Jadi sambil nonton debat di TV, sambil cek Twitter ya, di X gitu, sambil nyatet juga nih, karena emang seseru itu debat memang ya. Apalagi jawaban-jawaban kotak dari netizen gitu ya. Oke, yang pertama itu 01 tanya ke 02 ya. Kalau gak salah si Caimin mengatakan tentang bagaimana strategi untuk pembangunan berbasis regional agar adil dan segala macam seperti itu ya. Kemudian dijawab sama Gibran tentang menggunakan di sesi ini Gibran nyindir Caimin tuh dan bilang bahwa tema kurang lebih temanya lingkungan kan gitu ya. Kemudian Gibran bilang bahwa saya dan juga Pak Mahfud ya di kubu 01 sama 03 di kubu 02 sama 03 itu pakai botol kaca gitu. Kenapa Anda pakai botol plastik gitu? Apakah itu tidak merusak lingkungan seperti itu? Jadi saling sindir tuh di sesi pertama ditanya jawab ya seperti itu. Kemudian sekali lagi ya Gibran menjawab soal pembangunan tidak boleh Jawa sentris, kemudian harus Indonesia sentris dan segala macam. Semuanya jawaban normatif yang dikeluarkan, tidak ada pembaruan karena memang Gibran dan koalisinya mengusung keberlanjutan bukan pembaruan. Sehingga kalau misalnya teman-teman tadi lihat ya, Gibran beberapa kali memang kembali menegaskan dan menyuarakan program Jokowi harus berjalan seperti itu. Kemudian di sesi yang di bagian kedua gitu ya, dari kubu 02 tanya ke kubu 03, ini kemudian yang agak sedikit gini. Sebelum itu di debat cawapres pertama, Gibran tanya soal SGE kan ke Caimin, dimana Caimin waktu itu juga susah untuk jawab kan. SGE itu singkatan dari apa, kemudian dijelaskan lah kurang lebih kan ekonomi Islam seperti itu ya, kurang lebih seperti itu. Nah, pertanyaan ini di pertanyaan ini lagi Gibran mencoba memakai trik yang sama tapi kepada Mahfud MD. Beliau kalau gak salah tanya soal bagaimana cara mengatasi greenflation. Kalau kurang lebih seperti itu, cara mengatasi greenflation, satu istilah baru yang muncul dari mulut Gibran. Yang mana sebelum itu, bahkan di debat pilpres yang ketiga pun sudah diingatkan oleh moderator bahwa kalau menggunakan istilah asing atau menggunakan istilah-istilah yang mungkin ada kesan bahwa nanti penjawab tidak bisa menjawab istilah itu, maka yang bertanya harus menjelaskan soal istilah itu atau soal bagaimana definisi dalam istilah itu seperti itu. Jadi kemudian ketika Gibran tanya soal bagaimana cara mengatasi greenflation, kemudian beliau mencontohkan yang ada di Perancis kalau nggak salah, aku juga lupa. Sampai kemudian diingatkan bahwa kalau memang menggunakan istilah greenflation maka
tolong dijelaskan greenflationnya seperti apa gitu. Dan Mahfud MD kalau nggak salah juga sempat emosi waktu itu. Dia juga mengatakan bahwa harus mengikuti aturan dong. Kalau misalnya memang ada singkatan atau pakai istilah-istilah seperti itu harus dijelaskan kan. Kemudian si Gibran bilang gitu, ya kan saya nggak bisa, ya kan saya percaya sama profesor. Kan Anda profesor, masa harus dijelaskan? Kurang lebih seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu. Ini agak unik sebenarnya, agak unik gitu. Aku nangkapnya adalah Gibran ingin sekali lagi mencoba menggunakan trik yang sama, trik yang menjebak Mahfud MD kali ini. Kalau sebelumnya kan Caimin soal SGE gitu kan. Sekarang apa namanya? Gibran mencoba untuk menjebak menjebak Mahfud MD dengan menggunakan istilah greenflation yang kurang lebih kemudian diartikan sebagai ekonomi hijau kalau nggak salah. Aku juga ngerti apakah itu ada ekonomi hijau seperti itu. Kemudian saling Pak Mahfud kemudian bilang bahwa ekonomi harus terstruktur, recycle juga. Beliau mencontohkan soal Pulau Madura yang katanya masyarakat Madura nih karena kebanyakan daur ulang sampah plastik seperti itu, bahwa masyarakat Madura nih menyadarkan ke masyarakat lain di Indonesia gitu bahwa sebenarnya mereka jauh lebih inovasi itu untuk lebih peduli terhadap lingkungan seperti itu. Kemudian Gibran langsung ngekonter kan, jawabannya itu tidak menjawab pertanyaan saya dan segala macam gitu ya. Kemudian ini yang paling lucu pada akhirnya Pak Mahfud juga mengkonter dengan cara yang sama. Ya apa yang Gibran jelaskan juga ngawur tuh kayaknya. Kayaknya juga gak ada jawaban juga di sesi ini. Gibran dan Mahfud MD sama-sama mencari jawaban. Nih kalau teman-teman menyaksikan tuh termasuk gimmick yang kemudian dilontarkan oleh Gibran ketika seolah-olah mencari sesuatu, ternyata mencari jawaban yang tidak ketemu, dibalas oleh Mahfud MD yang juga menggunakan narasi yang sama bahwa Anda juga ngawur, Anda juga gak bisa jawab sepertinya kayak gitu. Jadi ini pertanyaan soal greenflation ini gak ada isinya sama sekali nih. Aku gak tahu, yang tanya juga gak tahu, yang jawab kayaknya juga gak tahu gitu. Jadi sama-sama gak ketemu, sama-sama mencari jawaban pada akhirnya, bukan mencari solusinya gitu, tapi mencari jawaban yang benar seperti apa gitu ya. Kemudian di sesi selanjutnya kubu 03 Mahfud MD bertanya kepada kubu 01 yaitu Caimin. Kalau gak salah Mahfud MD bilang soal bagaimana laju pengundulan hutan di Indonesia ini tertinggi sekarang di dunia gitu. Apakah kita telah gagal untuk mencegah hal ini atau bagaimana gitu ya. Kemudian Mahfud MD juga menyinggung soal food estate gitu, dan jawabannya Caimin tidak ada kerusakan, tidak ada keseriusan, pemerintah tidak serius menanggulangi pencegahan gundulnya hutan. Kemudian pemerintah juga gagal katanya tidak melibatkan masyarakat adat setempat ketika ingin membangun infrastruktur atau membangun ekonomi di wilayah-wilayah yang berpotensi mengambil tanah adat seperti itu. Kemudian tidak melibatkan petani juga dan lain-lain. Tidak berpihak kepada pembangunan ketidakberpihakan kepada pembangunan yang berkelanjutan katanya seperti itu. Kemudian di sesi ini antara Mahfud MD dan juga Caimin sama-sama setuju, saling menyetujui ini. Ini kolaborasi yang sama seperti di debat Pilpres ketiga kemarin gitu kayaknya ya. Kemudian masuk ke sesi kedua. Ada pertama tuh 02 tanya ke 01, Gibran tanya ke Caimin, apakah paslon 01 ini mendukung anti terhadap nikel gitu, karena Gibran waktu itu tanya kebanyakan tim sesnya Amin gitu, itu banyak yang menggaungkan soal anti nikel gitu, kayak LFP, dia tanya soal LFP yang mana juga menggunakan singkatan dan istilah gitu ya. Lagi-lagi Gibran mencoba bermain sedikit cheating di sini, menggunakan istilah untuk menjebak Caimin untuk kedua kalinya, sehingga Caimin waktu itu juga sempat tanya juga soal LFP itu apa gitu ya. Kemudian Gibran tanya soal apakah kubu 01-nya anti nikel atau gimana, soalnya dari kubu 01-nya memang sering sekali mengkritik nikel yang katanya di Indonesia tuh sekarang sedang banyak gitu ya. Kemudian Caimin bilang dan jawab soal kembali lagi ke etika, lingkungan. Kemudian beliau menjawab soal keadilan lagi gitu ya. Lagi-lagi jawaban normatif yang tidak ada solusinya, dan sampai kemudian menyinggung ijazah palsu. Lagi-lagi satu isu yang sebenarnya masih sampai sekarang pun masih panas ya, kembali dihadirkan oleh Caimin, yaitu ijazah palsu seperti itu. Kemudian si Gibrannya juga langsung ngekonter dengan, kalau tim sesnya selalu bilang LFP soal nikel gitu, tetapi kok cawapresnya tidak paham soal LFP. Apakah
ini yang semestinya atau ini yang disebut dengan cawapres, kurang lebih seperti itu ya. Jadi di sesi ini pun juga saling serang tuh, saling serang, saling sindir dan panas banget memang antara kubu 02 dan kubu 01 gitu ya. Kemudian lanjut ke pertanyaan dari Mahfud ke Gibran. Mahfud bilang bahwa tidak akan mengimpor beras. Beliau ini mengutip dari pertanyaannya Jokowi waktu debat Pilpres di tahun 2014 kalau nggak salah kepada Prabowo, di mana Jokowi sempat bilang bahwa tidak akan mengimpor apa namanya pangan, tidak akan mengimpor pangan masih, tapi nyatanya sampai sekarang masih mengimpor. Kemudian hal ini kemudian dapat merugikan petani yang ada di desa-desa gitu, kalau misalnya beras pun masih impor ke luar negeri. Kalau misalnya kurang lebih kalau misalnya Jokowi jadi presiden waktu itu, maka tidak akan lagi mengimpor pangan dari luar negeri seperti itu. Tapi nyatanya, dan katanya Mahfud juga bilang bahwa nyatanya sampai sekarang pun impor itu masih dilakukan. Kemudian apa strategi yang bisa 02 lakukan untuk mencegah hal ini seperti itu. Gibran juga jawab soal kita harus bekerja sama lah dan segala macam. Kemudian soal pupuk menjadi poin penting untuk meningkatkan produktivitas. Ini aku setuju sih, agak setuju soal poin ini ya. Pupuk menjadi hal yang penting untuk meningkatkan produktivitas, karena kalau nggak salah pupuk pun yang aku tahu dan yang aku baca juga langka ya. Maksudnya petani-petani itu mau beli pupuk tuh mahal katanya untuk meningkatkan produktivitas pertaniannya gitu, sehingga dia membutuhkan subsidi, tapi subsidi pun juga agak kurang merata seperti itu, sehingga mengganggu produktivitas bahan mentah di Indonesia seperti itu, termasuk mungkin padi dan segala macam kayak gitu ya. Kemudian di yang terakhir adalah kubu 01 Caimin ke kubu 03 yaitu Mahfud MD, soal bagaimana kerusakan iklim dan lingkungan, lingkungan hidup yang rusak. Ini bukan main-main lagi gitu ya. Kemudian apakah ini kesalahan dari visinya atau dari kepemimpinannya? Ini juga menarik sekali pertanyaannya. Apakah yang selama ini kerusakan iklim yang sekarang mungkin terjadi, kemudian lingkungan hidup juga mulai rusak dan segala macam, apakah ini kesalahan visi dari pemerintah ataupun kesalahan dari kepemimpinannya? Langsung nyenggol ini nih, langsung nyenggol bos nih, nyenggol Pak Jokowi sepertinya gitu ya. Kemudian Mahfud MD cuma bilang ya konflik ini sudah lama memang disampaikan, apalagi di Polhukam juga sudah banyak sekali aduan seperti itu, dan data yang Caimin waktu itu keluarkan juga dibenarkan oleh Mahfud MD. Jadi di sesi yang ini tidak terlalu banyak panas gitu, saling menyetujui. Jadi itu aja review singkatnya dari sesi tanya jawab ya. Dari sesi tanya jawab itu melahirkan banyak sekali sindiran-sindiran, banyak sekali argumentasi-argumentasi yang memang ketika orang awam melihat tuh harus double check tuh. Kita jangan semata-mata langsung percaya soal argumentasi-argumentasi yang disampaikan oleh ketiga cawapres tadi. Kita harus double check. Biasanya di media sosial tuh udah banyak ini nih akun-akun media yang langsung double check juga. Apakah pertanyaan dari paslon A benar? Ini faktanya kayak gitu-gitu. Jadi mungkin teman-teman harus double check juga apakah yang disampaikan oleh Mahfud, oleh Gibran atau oleh Caimin ini benar adanya seperti itu. Di sisi lain terlalu banyak gimmick yang mana gini. Di sisi lain untuk aku gini nih. Perdebatan memang harus seru, perdebatan memang harus panas, karena perdebatan tanpa dua hal itu ya bukan perdebatan, ada diskusi atau ngomong-ngomong doang gitu kan. Jadi meskipun aku menilai bahwa debat pilpres keempat ini debat pilpres yang paling tidak ada isinya, tapi di sisi lain aku senang sekali bahwa debat pilpres keempat ini menunjukkan bagaimana aslinya debat tuh ya kayak gini gitu loh, saling nyerang, saling senggol, saling nyindir, ya ada yang emosi juga terpancing kayak gitu-gitu. Ini debat memang harusnya terjadi seperti itu. Karena kenapa aku ngomong kayak gini, di debat pilpres yang ketiga kemarin antara capres gitu ya, ada yang baper sepertinya, disenggol dikit marah, disenggol dikit ngeluh gitu-gitu, dan pada akhirnya ada narasi kasihan seperti itu. Yang mana di debat pilpres kali ini ketiganya sama-sama marah dan tidak saling mengasihani, sepertinya saling menyerang, saling membunuh seperti itu ya, lewat pertanyaan dan jawaban-jawaban yang terselip beberapa frasa-frasa negatif di situ gitu loh. Jadi cukup seru, meskipun sekali lagi tidak ada isinya tapi seru.
tidak ada isinya tapi seru gitu ya. Kemudian aku juga ngelihat di lini masa ya di X udah banyak yang mulai menyuarakan pendapatnya juga soal bagaimana debat tadi gitu ya. Ada yang bilang em, eh, ada satu paslon yang near etika gitu ya, disrespectful, meremehkan dan segala macam. Apakah kemudian ketika pendukungnya melihat tingkahnya waktu itu, apakah masih akan dibenarkan atau malah ya pasti dibenarkan ya. Tapi apakah sentimen negatifnya akan naik gitu ya? Aku juga gak tahu. Apakah kemudian akan menurunkan elektoralnya gitu? Aku juga gak tahu. Tapi yang pasti jangan sampai double standard. Jangan sampai double standard seperti itu. Ketika kemarin Prabowo digoreng-goreng, banyak pendukungnya dan banyak masyarakat iba kasihan sama Prabowo karena beliau katakanlah sudah tua gitu ya, dengan wajahnya, ekspresinya yang nampak kasihan seperti itu, pada akhirnya banyak yang menangisi kan gitu. Sekarang di debat pilpres keempat, Gibran yang melalui media sosial, kebanyakan orang menilai Gibran saat itu cukup disrespectful terhadap Mahfud MD dan Caimin. Nah, sekarang nih apakah hal itu masih dibenarkan sama pendukungnya gitu loh. Kalau yang kemarin pendukungnya wajar membela Prabowo karena Prabowo diserang, apakah sekarang ketika Gibran yang balik untuk menyerang dengan narasi disrespectful atau dan segala macam, apakah sekarang pendukungnya masih akan membela kan seperti itu? Makanya jangan double standar. Namanya debat ya kayak gini, debat sama-sama adu argumen, adu ngotot gitu ya, adu data, dan nggak baper. Itu debat. Ini benar debat kayak gini. Panas sih, gak ada isinya sih. Tapi ya kayak gini secara pola emang kayak gini harusnya debat berlangsung gitu. Bukan tidak mau bukan tidak boleh nyinggung dan segala macam kayak gitu loh. Ini debat gitu. Oke, langsung so far. Siapakah yang menjadi urutan pertama? Pemenangnya siapa? Urutan pertama, kedua, dan ketiga dari debat pilpres keempat kali ini. Karena gak ada drama, jadi aku langsung singkat, padat, dan jelas saja. Menurut saya, yang menang pada debat pilpres keempat kali ini tidak ada. Kalau sebelumnya aku sama Rama kan selalu ngasih nilai tuh, nomor 1, 2, 3, siapa yang lebih unggul dan segala macam. Tapi sekali lagi seperti di awal aku bilang bahwa debat ini gak ada isinya, maka pemenangnya juga tidak ada yang menang. Tidak ada yang menang. Ketika tidak ada yang menang, berarti juga tidak ada yang kalah. Jadi ketiga-tiganya cawapres ini cuma saling berargumen, tapi cepat banget langsung nggak fokus gitu sama substansinya gitu loh. Jadi aku pikir tidak ada pemenangnya karena semuanya juga tidak ada isinya di debat cawapres kali ini gitu. Cuma memang ada beberapa pertanyaan yang aku setuju tadi, cukup bagus juga, jawaban juga ada beberapa gitu kan. Cuma ya itu tadi, kualitasnya ditutupi dengan isu-isu sensitivitasnya yang kerap kali dibawa oleh masing-masing cawapres kayak gitu. Tapi kalau misalnya siapa yang lebih better, harus aku akui Caimin lebih better. Kalau kita melihat progresnya ya, dari debatnya yang pertama sama yang sekarang, Caimin lebih better. Kalau Pak Mahfud ya udahlah gitu, seperti itu. Gibran ya udahlah kayak gitu juga. Oke, tinggal satu kali debat lagi di debat pilpres kelima nanti. Jadwalnya aku juga gak tahu. Mungkin akhir Desember, akhir Januari, atau mungkin awal-awal Februari menjelang pencoblosan. Tapi aku berharap di debat pilpres kelima yang menghadirkan capres ya, masing-masing capres, aku harap
Panasnya tetap sama, aku pikir tetap harus ada, sedikit, nakal-nakal dikit nggak apa-apa, tapi jangan lupa harus juga ada isinya. Makanya kan memang, ketika aku ngelihat di media sosial juga banyak yang mengatakan bahwa sebenarnya mending lihat debat capres sih, daripada debat cawapres gitu. Karena bener-bener kalau debat capres tuh lebih seru emang, karena ya secara capres yang dilihat gitu. Tapi kalau debat cawapres memang agak-agak gimana gitu ya. Cuma sebagai generasi muda yang mau ikut mendukung pemilu lebih sukses dan lebih adil, ya saya melihat sampai sejauh ini gitu, sampai debat pilpres keempat gitu. Jadi mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Kalau misalnya ada pendapat yang salah atau mungkin kurang dan perlu ditambahi, silakan tambahi di kolom komentar. Sekali lagi, suarakan pemilu yang damai, pemilu yang adil, pemilu yang riang gembira. Dan aku pikir di debat pilpres keempat kali ini sudah ada yang gembiranya. Kita sama-sama tadi ngelihat, mungkin bagi teman-teman yang ngelihat di rumah tuh sempat kayak bersorak, mungkin kayak, wih anjing kayak gitu pasti ya, atau kayak yes kayak gitu-gitu mungkin mendengar beberapa argumentasi yang disampaikan. Ya itulah politik yang gembira, no baper. Ini penting, yang terpenting. Jangan sampai ada yang baper nih nanti di salah satu kubu nih ya. Soal nyinggung-nyinggung nama tuh tadi tuh, sama nyinggung-nyinggung soal kasus dan juga nyinggung-nyinggung soal aset. Jangan sampai ada yang baper loh. Karena buat apa baper bangsat, kayak debat pilpres ketiga yang kemarin, pembahasannya sampai seminggu setelah itu dibahas terus kayak gitu ya. Jangan baper lah. Ini kan ya udahlah selesai sampai di sini debatnya. Di luar itu ya silahkan berkampanye lagi untuk mendongkrak elektabilitas suara gitu loh. Oke? Jadi mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Sayang banget lama gak bisa bergabung pada malam hari ini. Jadi mungkin kita tutup saja di menit ke 26 ini. Sampai jumpa di konten ngopini berikutnya, masih soal review debat Pilpres yang nantinya akan diselenggarakan. Oke? Kalau begitu saya Uta mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye bye semuanya.